Sobat Bimba semuanya, bertemu lagi dengan saya, Sri Dian Rahayu. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal di materi tema kurikulum dasar kedua. Nah, langsung aja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, yang 3A, jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. Soal yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak. Jadi di sini anak dijadikan sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Sehingga yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Jadi di sini jika kita sudah melakukan metode individual system, dalam memberikan materi kepada anak itu tidak boleh dipaksakan, tapi harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak mungkin small step system jika tidak individual system. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai proses belajar yang small step system. Lalu pertanyaan yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, di sini di Bimba itu memiliki peran masing-masing. Nah, kalau di Bimba itu murid itu memiliki peran sebagai subjek belajar, sedangkan guru itu sebagai fasilitator. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau metode individual system itu kan proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak. Jadi di sini anak kan dijadikan sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Sedangkan kalau classical system itu seragam. Jadi materi yang diberikan itu diberikan secara sama, semua murid itu sama. Sedangkan kalau individual system itu materi yang diberikan itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Jadi kalau individual system itu anak sudah sampai mana materinya, nah kita beri materi yang sudah anak pahami dan anak mau. Sedangkan kalau classical system itu pemberian materinya dilakukan secara seragam, jadi semuanya itu sama. Pertanyaan yang keenam, bagaimana caranya dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, agar pendekatan individual system bisa tercapai, nah, motivator melakukan pendekatan secara lebih dekat dengan anak, sesuai dengan kesukaan dan karakter anak. Nah, caranya itu bisa menanyakan ke orang tua mengenai kesukaan anak, mengenai karakter anak, atau menanyakan ke anaknya langsung. Nah, dengan melakukan pendekatan seperti itu, maka akan ada rasa kedekatan antara motivator dengan anak dan anak dengan motivator. Nah, jika sudah begitu, maka minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh secara luar biasa. Dan tentunya di sini individual system adalah pendekatan yang sangat penting kita lakukan sebagai motivator. Karena dengan kita melakukan pendekatan individual system, maka kita akan selalu memberikan materi yang anak itu mau, yang anak itu sudah mampu. Jadi semuanya tergantung anak, sesuai anak itu maunya yang mana. Karena di sini kita itu sebagai fasilitator. Jadi motivator sebagai fasilitator dan anak itu sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Nah, jadi jika pendekatan dilakukan secara classical system, maka minat belajarnya tidak akan tumbuh secara cepat, karena di sini classical system itu kan prosesnya seragam. Jadi, ketika misalkan pertemuan pertama materinya harus A. Nah, pas kita menjelaskan materi A, jika modelnya classical system, maka belum tentu nih dalam satu hari itu anak langsung paham mengenai materi mengenai A. Nah, materi A itu belum tentu paham. Nah, lalu di pertemuan kedua kita lanjut ke materi B. Nah, itu modelnya classical system, jadi kayak seragam gitu materinya.
Nah, jadi ketika kita melakukan pendekatan secara classical system, maka belum tentu semua anak itu memahami tentang apa yang kita sampaikan. Karena kita kan memberikan semuanya seragam, tapi belum tentu nih anak itu kemampuannya sudah sampai situ, dan belum tentu juga anak itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau kita menyampaikan secara classical system, maka kemampuan anak tidak bisa berkembang secara pesat. Minat belajarnya tidak meningkat secara luar biasa. Karena di sini prosesnya seragam dan anak dituntut untuk mampu. Karena di sini yang menjadi subjek belajar adalah guru. Dan di sini pula prosesnya itu fokusnya pada hasil, yaitu pada nilai. Misalkan anak itu dituntut untuk mendapatkan nilai 100, berarti waktu menjalankan metode classical system, prosesnya harus materi diberikan seragam, sedangkan anak itu kan karakternya berbeda-beda dan kemampuannya pasti berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita beri seragam, belum tentu nih anak langsung bisa nangkep apa yang sudah kita berikan, materi yang sudah kita jelaskan. Yang bagian B, jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Soal pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator untuk memvariasikan aspek belajar. Di antaranya yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Soal yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Nah, kegiatan belajar itu harus divariasikan agar anak tidak mudah bosan dalam melakukan satu kegiatan secara berturut-turut. Karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, anak mudah teralihkan dan cepat bosan dalam melakukan satu kegiatan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah agar anak tidak mudah bosan, semakin tertarik, semakin semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Nah, di variation skill ini memiliki 3 aspek belajar. Yang pertama itu ada aspek afektif. Nah, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan bahagia atau tidak bahagia, senang atau tidak senang. Nah, yang kedua itu ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan kerja otak, berkaitan dengan kemampuan otak. Lalu yang ketiga ada aspek psikomotorik. Nah, di sini aspek psikomotorik adalah aspek yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Nah, aspek psikomotorik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah motorik halus. Nah, motorik halus adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari-jari tangan. Sedangkan motorik kasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Nah, kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah kegiatan membaca dan berhitung. Lalu, nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk afektif adalah kegiatan bernyanyi, bercerita, berdialog, ataupun berdongeng. Lalu pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Nah, di aspek psikomotorik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada motorik halus. Nah, motorik halus itu berkaitan dengan penggunaan jari-jari tangan. Nah, kegiatannya seperti kegiatan mewarnai, menulis, ataupun menarik garis. Lalu yang kedua itu motorik kasar, itu berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki. Nah, kegiatannya seperti kegiatan melempar, melompat, ataupun berlari. Soal yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, cara motivator memvariasikan dengan tidak melakukan kegiatan secara berturut-turut. Jadi, melakukan kegiatannya itu secara bergiliran. Misalkan, dalam satu pertemuan melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, ketika sudah bosan dengan
permainan baca-bacaan, bisa kita alihkan ke kegiatan mewarnai, menulis, ataupun menarik garis. Nah, ketika sudah bosan dengan kegiatan itu, bisa kita ajak untuk berdialog ataupun bernyanyi agar anak tidak mudah bosan. Jadi di sini motivator harus memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi menghindari satu kegiatan secara berturut-turut. Seperti contohnya, dalam satu pertemuan, misalkan namanya Mawar. Nah, kakak Mawar itu dalam satu pertemuan itu melakukan kegiatan, yaitu kegiatan aspek kognitif, yaitu kegiatan membaca. Nah, ketika kakak Mawar tuh sudah bosan dengan kegiatan membaca, lalu kita alihkan nih ke kegiatan psikomotorik. Nah, kegiatan psikomotorik itu diantaranya ada mewarnai, menulis, ataupun menarik garis. Nah, kalau sudah bosan membaca, di aspek kognitif kita alihkan ke aspek psikomotorik. Tapi dalam memvariasikan dari kognitif ke psikomotorik itu sebagai selingan aja. Lalu ketika di aspek psikomotorik itu anak sudah bosan nih di kegiatan menulis, menarik garis, ataupun mewarnai, nah kita sebagai motivator bisa mengarahkan ke kegiatan afektif. Nah, kegiatan afektif itu diantaranya ada kegiatan bernyanyi, berdialog, bercerita, ataupun berdongeng. Jadi di sini motivator dalam memvariasikan aspek belajar harus selalu memvariasikan antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik agar anak tidak mudah bosan karena rentang konsentrasi anak itu pendek. Yang bagian C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Jadi yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat adalah kegiatan yang menyenangkan akan diulang. Jadi maksudnya di sini itu ketika motivator sudah menciptakan suasana di kelas sepenuhnya fun learning, 100% menyenangkan bagi anak, maka anak akan mau mengulang kegiatan proses belajarnya ketika di kelas. Misalkan ketika di rumah, anak mengulang kembali nih proses belajarnya. Karena suasananya di kelas sudah diciptakan sepenuhnya fun learning bagi anak. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jadi the law of exercise atau hukum latihan adalah semakin diulang atau dilatih, maka anak akan semakin mampu dan terampil. Sehingga dengan proses pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus, maka anak akan melakukan proses latihan. Nah, dengan proses latihan itu, maka akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jadi di sini, the law of readiness atau hukum kesiapan adalah semakin siap, maka minat kuadrat atau minat bergeloranya anak itu akan semakin tumbuh. Nah, jadi anak itu minatnya sudah tumbuh karena anak itu sudah mampu. Nah, ketika anak sudah mampu, maka pastinya anak itu akan menikmati semua proses kegiatan belajar. Karena di sini anak sudah bisa, anak sudah siap. Demikianlah jawaban soal di tema kurikulum dasar kedua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.